Juventus tutup pintu untuk kepulangan Paul Pogba. Rumor kepulangan Paul Pogba ke Juventus masih berhembus kencang. Namun, Direktur Olahraga Bianconeri Federico Cherubini menyatakan bahwa pihaknya tidak tertarik bereuni kembali dengan Pogba. Pogba sebelumnya pernah berseragam Juventus selama 4 tahun. Gelandang asal Prancis tersebut berkembang pesat saat bermain bersama Bianconeri. Namun, masa depan Pogba bersama Man United sedang tidak pasti. Gelandang asal Prancis tersebut sampai sejauh ini masih belum menaikkan kontrak baru. Kontrak Paul Pogba di Old Trafford sekarang tersisa kurang dari 1 tahun. Namun hingga saat ini, negosiasi kontrak barunya nampaknya belum menemui titik terang. Juventus kabarnya sangat tertarik untuk memulangkan Pogba. Singa yang tua bisa merekrutnya secara gratis pada tahun depan. Meski Pogba berpotensi tersedia secara gratis pada musim depan, sang pemain ternyata tak masuk dalam rencana transfer Juventus. Cherubini mengatakan, pihaknya akan mencari pemain yang lebih muda untuk memperkuat tim. Di pasar kami akan mencari pemain seperti Haaland sebelum matang, kata Cherubini seperti dilansir dari Mirror. Investasi apapun akan mengarah pada profil muda. Saya berencana untuk bertaruh pada tipe pemain lain. Adapun rumor kepulangan Pogba ke Juventus sebelumnya dipicu oleh pernyataan agen Pogba Mino Raiola. Dia mengaku kliennya tertarik untuk pulang ke Turin. Kami akan berbicara dengan Man United dan kami akan melihat apa yang terjadi. Paul masih mencintai Turin, kata Raiola kepada Rai Sport. Ada kemungkinan Pogba akan kembali ke Juventus. Ya, tetapi itu juga tergantung pada rencana Juventus. Ancelotti lihat Juventus sekarang memang sedang bermasalah. Mantan pelatih Juventus Carlo Ancelotti mengakui Bianconeri sekarang memang sedang bermasalah. Juventus diprediksi akan kembali bersaing meraih Scudetto pada musim baru ini. Apalagi mereka kembali ditangani oleh Massimiliano Allegri. Tapi yang terjadi malah kejutan tak menyenangkan. Juventus belum pernah meraih kemenangan dari 4 laga yang telah mereka lalui. Mereka meraih 2 kali hasil imbang dan 2 kali kalah. Terakhir, mereka bermain imbang lawan AC Milan di kandang sendiri. Performa Juventus ini pun mendapatkan perhatian dari Carlo Ancelotti. Pelatih yang pernah menukangi Bianconeri dari tahun 1999 sampai dengan 2001 ini mengakui bahwa tim tersebut memang sedang bermasalah. Tetapi ia tetap merasa optimis jika Juve akan bisa bangkit lagi. Bahkan ia yakin mereka akan tetap bisa bersaing meraih gelar Scudetto. Saya melihat Serie A yang sangat seimbang, kata Ancelotti kepada Radio Rai via Football Italia. Juventus mengalami beberapa masalah dan kehilangan kepastian, tapi saya yakin mereka akan bangkit kembali dan menjadi salah satu kali juara pada akhirnya. Serunya, mereka telah mempertahankan struktur tahun lalu sambil mengganti pelatih dan beberapa protagonis, imbuh Ancelotti. Baik Juventus dan Inter sebelumnya sempat angkat bicara soal posisi timnya sekarang ini. Ia mengatakan Bianconeri akan bisa bangkit dan meraih posisi lebih baik asalkan mereka fokus dalam melakukan tugasnya. Kami harus fokus hanya pada pekerjaan kami sendiri dan kemajuan kami, bukan apa yang tim lain lakukan, ujar Danilo. Jika kami bisa bermain di level kami pasti bisa naik ke atas klasemen, sambungnya. Juventus sekarang berada di peringkat ke-18 klasemen sementara Serie A. Mereka hanya mengoleksi 2 poin dari 4 laga. Makna terselubung di balik komentar pasca laga Allegri. Tidak suka Chiesa? Ada yang mencurigakan dari komentar Massimiliano Allegri usai menemani Juventus melawan AC Milan di ajang Serie A Senin 20 September 2021 kemarin. Tersirat pesan bahwa dirinya tidak suka salah satu pemainnya yakni Federico Chiesa. Duel antara Juventus melawan AC Milan di Allianz Stadium menyuguhkan aksi yang sengit dan menarik. Namun pada akhirnya kedua tim harus puas berbagi angka lantaran pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Bianconeri sempat unggul lebih dulu lewat gol cepat sang penyerang Alvaro Morata pada menit keempat. Serangan balik yang sistematis membuat pria asal Spanyol tersebut tidak kesulitan menjebol gawang Mike Maignan. Keunggulan tersebut bertahan cukup lama. Bahkan
Aroma kemenangan Juventus cukup terasa. Sayangnya pada menit ke-76, mereka kecolongan gol anti Rebic yang berhasil mengonversi asis dari Sandro Tonali. Allegri tampak kesal dengan kegagalan Juventus meraih kemenangan untuk kesekian kalinya di pentas Serie A musim ini. Saking marahnya, ia sampai meninggalkan lapangan lebih dulu menuju ke ruang ganti. Pria yang berusia 54 tahun tersebut kemudian menyempatkan diri untuk menemui awak media usai pertandingan. Pada momen itu, Allegri mengakui bahwa dirinya salah ketika mengambil keputusan bergantian pemain. Saya seharusnya menurunkan pemain bertahannya lebih banyak dan mengunci skor 1-0. Jadi saya bertanggung jawab soal itu, ujarnya kepada DAS. Allegri mengekspresikan kekesalannya pada 15 menit akhir pertandingan. La Gazzetta dello Sport menduga kalau sang pelatih kesal dengan aksi Chiesa yang masuk pada babak kedua untuk menggantikan Juan Cuadrado. Ada satu momen yang menarik dari Chiesa. Ia terlihat mengejar Pierre Kalulu, namun gagal menghentikannya. Pada akhirnya Kalulu bisa melepaskan tembakan yang untungnya mampu dihalau oleh WJ Szczęsny. Allegri mengekspresikan kekecewaannya terhadap mantan pemain Fiorentina tersebut. Ia masuk pada momen yang sulit, dan saya butuh dia untuk membawa bola ke wilayah lawan. Dia harus tumbuh dan menyadari apa yang mampu dia lakukan, sebab kami adalah Juventus. Kalau Anda tidak sadar, harus mengesampingkan masalah personal, bekerja sebagai seorang bek sayap meski Anda adalah striker, maka Anda tak akan membawa pulang hasil. Semua yang kami ingat adalah kami menyanyiakan 2 poin, kata Allegri lagi. Juventus intip peluang bajak Bukayo Saka dari Arsenal. Calcio Mercato melaporkan salah satu klub yang meminati Saka berasal dari Italia. Juventus dilaporkan ingin membajak wingers muda itu ke tim mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus saat ini membutuhkan wingers kiri baru di tim mereka. Si Nyonya tua sejauh ini tidak memiliki wingers kiri yang murni, sehingga beberapa pemain seperti Weston McKennie dijajal bermain di posisi itu. Itulah mengapa Allegri tertarik untuk membawa Saka ke Turin untuk memperkuat timnya. Laporan yang sama mengklaim bahwa langkah Juventus untuk mendapatkan jasa Saka bakal menemui halangan besar. Pihak Arsenal tak mau menjual wingers muda mereka itu, karena mereka menilai Saka bakal jadi salah satu pemain terbaik mereka di masa depan. Belum lagi Saka masih terikat kontrak hingga tahun 2024, sehingga Arsenal punya posisi yang kuat untuk mempertahankan sang wingers. Jika Juventus nekat, mereka harus siap keluar uang banyak untuk menebus Saka. Bayaran sekitar 50 juta pounds minimal dibutuhkan untuk menggoda Arsenal melepaskan sang wingers.